Halo Sobat Driver, gimana semua kabarnya hari ini? Insya Allah pada baik ya. Jadi gini, pada pertemuan kali ini Ane mau ngebahas yang lagi hot nih ya, yang lagi rame diperbincangkan, yaitu mengenai masalah verifikasi muka ya, atau Vermuk, yang banyak dikenal dengan istilah Vermuk. Oke, ada apa aja tuh dan gimana? Kita bahas setelah berikut ini ya. Oke, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe, di subscribe, terus di like, komen, dan kalau perlu bagikan kalau video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut setelah berikut ini. Oke Sobat Driver, langsung aja deh kita ke topik pembahasannya ya. Minggu kemarin Ane udah info di tabs komunitas YouTube channel Ane itu mengenai masalah ini ya, verifikasi muka yang umum kita kenal dengan istilah Vermuk. Tapi berdasarkan pengumuman yang udah dirilis dari aplikasi yang ini, itu kita Vermuknya berbeda ya dari yang umumnya, yang selama ini kita pahamin. Kalau Vermuk versi 2 hijau itu adalah cukup area sekitar wajah ya. Nah, tapi yang dilakukan taksi driver adalah khususnya Maxim itu enggak ya teman-teman ya. Tapi dengan ketentuan yang seperti ini. Nah, itu gimana teman-teman? Baiklah, di tanggal 10 Juni kemarin sudah ada beberapa dari kawan-kawan kita yang mengalami hal ini gitu. Dan jujur ya, sampai video ini rilis dan dari hari Senin kemarin saya onbit, itu saya belum juga mengalami verifikasi yang seperti pada pengumuman itu ya. Jadi saya belum ngalamin nih teman-teman. Dan saya juga masih tanda tanya nih, apakah seragam saya bisa atau enggak. Jadi gini teman-teman, yang pertama adalah infonya. Kita diberi waktu 7 menit kalau misalkan sudah muncul notif seperti ini. Ya, notifnya seperti itu. Ada 2 pilihan aja tuh, batalkan atau jalani ya. Jadi di sesi itu kita akan masuk ke kolom yang nantinya meminta kita untuk foto. Itu seperti pada yang pengumuman ya, area wajah sampai perut. Nah, bisa dibilang adalah ini sebenarnya bukan Vermuk teman-teman, tapi kalau kita baca detail ini adalah verifikasi kelengkapan. Kenapa diterbitkannya seperti itu? Baiklah, tadi di hal yang awal saya infokan ya, setahu kita kan kalau Vermuk itu versi 2 hijau cuma muka kan. Nah, kenapa taxi driver beda? Jadi info yang saya dapat adalah ini untuk memastikan kalau driver itu yang bertugas, khususnya kalian yang akunnya Prio, itu sesuai standar. Pakai jaketnya yang orisinil dari taksi driver. Dan juga fungsinya untuk lebih mempromosikan apa ya, maksudnya nih lebih banyak gitu, karena banyak driver yang onbit itu nggak pakai atribut resmi dari taksi driver, tapi dia narik Maxim gitu. Itu yang poin yang paling utama. Terus yang kedua adalah banyaknya tindakan yang tidak diinginkan tapi mengatasnamakan taksi driver. Contohnya pada kasus-kasus delivery dan yang lain yang banyak merugikan kita nih sebagai aplikator atau sebagai orang yang bekerja sebagai mitra, maksudnya di Maxim ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, terus timbul pertanyaan nih, Bang, kalau misalkan gua nggak lolos verifikasi itu harus gimana? Informasi yang Anda dapat, nah, sesuai dengan pengumuman yang kemarin, jadi taksi driver ini verifikasinya itu strict ya, ketat gitu.
Kalian nggak bisa tuh kalau misalkan nggak pakai seragam verifikasinya, mau pakai rompi, mau pakai jaket yang nggak standar, atau di luar atribut resmi originalnya taksi driver, itu bisa menyebabkan statusnya terhubung. Nah, terus kalau statusnya terhubung gimana bang? Oke, jangan kemana-mana. Setelah berikut ini kita bahas ya. Kalau ente akunnya kena notif prionya tidak aktif atau status terhubung, nah itu kita bahas setelah berikut ini. Oke, jangan kemana-mana ya. Baiklah sobat driver, kita lanjutin deh. Jadi kalau misalkan nanti ada verifikasi perlengkapan yang tadi saya info di slide awal, terus kalian ternyata nggak lolos, nah yang kalian lakukan adalah urus ke kantor teman-teman, membawa jaket prionya, terus KTP yang aktif, terus juga SIM yang aktif yang nggak ditilang. Nah nanti kalau KTP kalian itu adalah bukan dari Jabodetabek, kalian sertakan surat domisili. Nah, nanti tinggal ke kantor aja. Nah di kantor nanti kalian dipoto ulang dengan memakai jaket original kalian ya, dengan nanti jaketnya tersebut ditandai, maksudnya diberi spidol permanen agar tidak bisa dipinjam ke driver yang nggak punya, atau jaketnya udah nggak ada, atau jaketnya lagi diapain lah gitu. Intinya dia nggak ada perlengkapannya. Jadi itu aja ya teman-teman ya, nggak usah pada khawatir. Palingan kalau kita cek berdasarkan tanggal 10 kemarin, nah di video ini kalian bisa lihat ya tuh, ini video dari Satgas deh, dari Koryo. Nah di video itu apa, banyak kawan-kawan yang datang ke kantor karena gagal verifikasi ya. Prionya hilang. Mungkin mereka nggak pakai jaket yang standar original yang dari taksi driver. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang nanti apa ada notif verifikasi, terus kalian melakukan verifikasi nggak lolos, kalian ke kantor seperti yang tadi saya infokan ya, membawa dokumen dan juga jaket originalnya. Terus gimana bang untuk kita mengantisipasinya nih? Kalau untuk mengantisipasinya, oke lah, banyak dari kalian yang beralasan nggak mau pakai jaket originalnya Maxim, mungkin gerah, mungkin terlalu mencolok, atau ada alasan lain yang mungkin kalian sendiri yang paham. Jadi saran saya adalah taruh aja jaketnya di jok atau bawa. Nanti kalau ada notif verifikasi itu kan ada waktu 7 menit tuh, kalian tinggal salin aja pakai, terus lakukan verifikasi sesuai yang diminta aplikasi. Jadi ingat ya, kita jangan abai masalah ini. Kenapa? Karena bisa membuang waktu kalian gitu. Karena ngurusnya bukan kalian doang, nanti di kantor itu rame ngantri seperti pada video yang tadi ya, bisa kalian lihat tuh rame dan membuang waktu. Jadi mendingan kita antisipasi, kita selalu bawa jaketnya. Kalau memang nggak mau dipakai, taruh aja di jok, tapi lebih bagus dipakai. Banggalah kita harus pride dengan pekerjaan kita gitu, gak usah malu pakai jaket Maxim gitu. Saya nggak tahu sih yang nggak mau pakai jaket original saat narik, itu nggak ngerti saya. Apa dia malu, apa dia gerah, atau yang lain, dan itu kalian yang bisa jawab. Jadi tujuannya dari verifikasi perlengkapan ini agar lebih menertibkan, supaya kita semua nih yang bertugas di mitra taksi driver ya lebih bagus lah, dan juga lebih bisa mempromosikan agar lebih banyak lagi orderan. Jadi itu ya, jadi jangan ada pikiran negatif mulu mengenai satu kebijakan yang aplikasi kita terbitkan gitu. Ente julid mulu tapi masih mau orderannya. Kita aja teman-teman ya mengenai masalah verifikasi, udah nggak usah dipikirin terlalu lama dan
terlalu berkembang pikirannya, kita jalanin aja. Dan jujur Ani juga belum dapat Fairbook sampai detik ini juga ya. Nanti Ani info berikutnya kalau memang udah ada Fairbook ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Selalu waspada di jalan dan juga selalu hati-hati, dan salam driver semuanya.